Ini, pemandangan di jendela dari kamar aku ya, dari lantai 2 gitu ya. Ini aku lagi, menjemur, selimut sama bantal ya. Sekarang hari Sabtu jam setengah 1 siang gitu ya. Hari ini ada matahari ya, jadi cuaca seperti ini, bagus banget cuaca ya. Ada matahari, nggak berangin gitu ya, jadi, bagus banget ya. Tidak seperti biasa ya, kadang cuaca bagus itu ada matahari, tapi tetap dingin karena berangin ya, ada angin dari timur. Tapi hari ini cuaca sangat bagus sekali seperti ini. Ah, Begini teman-teman pemandangan dari jendela kamar aku di lantai 2 gitu ya, bagian depan gitu ya, bagian pinggir jalan gitu. Jadi aku lagi menjemur selimut dan bantal gitu. Oke pemirsa. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, ini udah jam berapa ya? Kayaknya udah hampir jam 6 sore gitu ya. Jadi matahari langsung di depan wajah gitu ya. Jadi aku ini lagi di depan rumah ya, di teras depan rumah gitu ya. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang ART, asisten rumah tangga, atau kalau bahasa Prancisnya itu domestique, femme de ménage, atau agence de service gitu ya. ART asisten rumah tangga atau pembantu. Kalau kata-kata pembantu itu di SUS itu tidak ada, apalagi kalau kata-kata tukang gitu ya, karena itu sangat tidak sopan ya kalau kita bilang orang itu pekerjaannya pembantu atau tukang gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya yang panggilan kerjaan orang itu tukang atau pembantu gitu ya. Jadi karena banyak teman-teman di media sosial gitu ya, di Instagram, di Facebook bertanya gitu, "Oh, aku bisa nggak kerja di Swiss jadi pembantu?" gitu. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Jadi untuk video kali ini aku ingin menjelaskan tentang ART, oke? Jadi dalam video ini aku bercerita tentang pengalaman aku sendiri ya. Aku tinggal di Swiss ini udah lebih dari 17 tahun, jadi banyak sedikitnya aku sudah mengerti sistem dan fungsinya, fungsi di Swiss ini gitu ya. Jadi di Swiss ini ya, semuanya kita kerjakan sendiri gitu ya di rumah ya, seperti membersih rumah, mencuci, belanja dan segala macam gitu ya. Orang-orang sini ini dari kecil gitu ya, sampai dewasa menikah dan segala macam itu udah diajarkan untuk mandiri gitu ya, semua harus dikerjakan sendiri ya. Jadi ART itu sepengetahuan aku ya, atau domestik ya, itu kebanyakan di apa namanya ya, kebanyakan di sini ini itu orang-orang bagian kedutaan atau diplomatik gitu ya, orang-orang yang bekerja ditugaskan di Swiss ini ya, baru mereka itu pakai ART atau domestik gitu ya. Tapi sepengetahuan aku ya, kalau di apa namanya, sepengetahuan aku di sini ya, di daerah aku ini ya, aku banyak kenal ya, banyak kenal atau banyak teman juga ya, yang mereka itu orang berada gitu ya, bukan orang kaya, bukan milioner tapi 200 kali milioner, multi milioner gitu ya. Jadi setahu aku gitu ya, ibu itu ya, ibu itu udah berumur gitu ya.
dia memiliki segalanya gitu, memiliki perusahaan di mana-mana gitu ya. Dan sepengetahuan aku dia itu tidak punya ART ya. Jadi sistemnya di Swiss itu ya, karena ART atau pembantu tidak ada, jadi biasanya ya, itu, orang-orang ya, mereka itu ambil femme de ménage gitu ya. Femme de ménage itu, agence service, itu orang itu datang ke rumah 2 kali seminggu, misalnya dia datang hari Senin atau hari, Kamis gitu ya, selama 4 jam gitu ya. Mungkin dia datang hari Senin bekerja di rumahnya itu membersih gitu ya, ngelap-ngelap meja atau, mencuci gitu ya. Terus, ngelap-ngelap, jendela, pokoknya, bersih lah gitu ya. Mereka tuh datang 2 jam, itu mereka itu digaji per jamnya itu ya, aku ada teman gitu ya, dia kerja seperti itu ya, dia orang Amerika, Amerika Latin gitu, itu gajinya per jam itu dibayar 26 franc atau 439.000 gitu ya. Jadi mereka itu bekerja 4 jam per minggu atau 3 jam per minggu gitu ya. Dan mereka itu, bukan tinggal di rumah, bosnya itu, ya tinggal di rumah, masing-masing gitu ya. Jadi, seperti itu ya. Jadi, ART itu tidak seperti di Indonesia gitu ya, mereka harus tinggal di rumah kita, terus kita kasih makan dan bekerja siang malam gitu ya. Kalau di Swiss ini, kalau sistem seperti itu tidak memungkinkan ya, tidak mungkin gitu ya, karena gaji ART itu per jamnya itu sangat mahal sekali ya, sangat mahal sekali, dan juga fasilitasnya itu harus memadai gitu ya. Mereka itu harus punya kamar sendiri yang layak untuk dihuni, terus kita harus bayar makan mereka, dan juga kita harus bayar asuransi mereka gitu ya, karena asuransi itu per bulan ya. Per bulan itu, minimum 400 franc gitu ya, itu asuransi yang harus dibayar untuk mereka itu gitu. Jadi tanggung jawab untuk memiliki ART itu di Swiss itu sangat besar dan sangat mahal sekali. Jadi selain mahal ya, gaji ART itu, dan juga orang-orang Swiss ini, sifatnya itu individu gitu ya. Mereka itu kurang suka kalau ada orang luar yang tinggal di rumahnya selalu siang malam gitu ya. Mereka itu tidak merasa bebas gitu ya. Karena mana tiap hari mereka sibuk kerja, stres, capek, terus ada orang lagi di rumah, kita itu, merasa terbatas untuk melakukan apa-apa gitu ya. Jadi mungkin karena itu juga mereka, memilih tidak untuk, memiliki ART di rumah gitu. Dan bisa juga, mereka tidak mau memiliki ART di rumah itu tiap hari, tiap malam gitu ya. Mungkin karena ya maklumlah, mereka takut nanti ya, karena barang-barang berharga berserakan, terus, apa namanya, perlengkapan pribadi gitu ya berserakan gitu ya. Maklum kita ini kan sibuk kerja, nggak ada waktu tiap hari harus, merapikan ini itu ya. Jadi mereka itu lebih bebas gitu ya kalau, ART itu datang ke rumah sekali-sekali gitu ya. Jadi mereka itu ada waktu untuk membereskan sedikit juga gitu ya. Karena orang yang datang ke rumah itu untuk bersih rumah gitu ya, itu, mereka itu, kita pun nggak bisa sembarangan gitu, "Oh, bukan seperti ini, besok ada, ART datang ke rumah untuk bersih rumah," gitu ya, biarkan barang-barang berserakan, kolor di bawah, sepatu di bawah, dan segala macam, itu tidak boleh ya. Itu sekurang-kurangnya kita itu harus, apa namanya, mengumpulkan pakaian-pakaian kotor kita yang ada di kamar, atau kaos kaki berserakan di mana, dan lainnya segalanya gitu ya, demi untuk menghormati ART ini gitu ya. Jadi seperti itu. Dan, banyak teman-teman aku gitu ya, itu orang-orang yang, apa namanya itu, orang yang berkarir gitu ya. Ada juga teman aku, dia orang sini gitu ya, asli, penduduk di sini gitu ya, dia sibuk bekerja, terus dia sering juga, apa namanya, tugas di luar negeri gitu ya. Terus dia punya anak lagi ya, rumahnya gede gitu ya. Terus aku lihat itu dia tidak punya ART gitu ya di rumahnya itu ya. Jadi mereka itu cuman ambil, apa namanya itu, yang ya ambil ART yang kerja per jam, seminggu gitu ya, 4 jam seminggu gitu ya, untuk, bantu-bantu nyuci, bersih rumah, bersih dapur, terus seperti itu ya.
Dan juga ya kakak ipar aku sendiri dia itu orang yang cukup berada gitu ya, tapi aku lihat itu terus dia punya anak juga ya, anaknya sudah besar sekarang, tapi dari kecil aku lihat anaknya masih kecil gitu ya. Aku lihat itu dia tidak pernah sama sekali mengambil ART ke rumahnya itu untuk membantu dia, membantu dia untuk bersih-bersih, nyuci dan segala macam gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan dia sendiri gitu ya. Semua teman-teman yang sudah bertanya tentang ART ya, atau pembantu rumah tangga ya. Jadi di Swiss itu tidak ada ya, tidak ada ART ya, itu tidak lumrah ya di Swiss ya. Mungkin di negara Arab gitu ya, atau di Hong Kong gitu ya, banyak ya mereka yang menggunakan asisten mungkin untuk menjaga lansia gitu ya, atau juga di Arab banyak juga yang make ART gitu ya. Tapi di Swiss ini yang seperti itu tidak ada dan tidak lumrah gitu ya, karena tanggung jawabnya besar dan juga mahal ya. Memang ada sih, tapi itu sangat langka gitu ya. Yang biasanya make ART itu ya di sini ya, sepengetahuan aku gitu ya. Itu orang-orang ekspatri dari luar gitu yang tugas di Swiss gitu ya, seperti diplomatik atau orang kedutaan atau orang asing mungkin ya, yang ke sini untuk soal untuk urusan bisnis atau pekerjaan ya, seperti itu. Jadi untuk asli orang-orang Swiss ini yang namanya ART itu tidak ada sama sekali gitu ya, karena orang-orang sini ini sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri gitu ya, mandiri gitu ya, jadi tidak ada ya. Dan aku pun sendiri gitu ya, karena aku tuh sibuk ya, mana anak aku masih kecil gitu ya. Aku kerja 80% 4 kali seminggu gitu ya. Kadang aku sampai di rumah itu sampai jam setengah 6, setengah 7, setengah 8 gitu. Bayangkan gimana capeknya gitu ya. Tapi semuanya aku usahakan melakukan sendiri semampu aku gitu ya. Kadang kata kakak ipar aku, udah katanya ngapain kamu pusing-pusing, katanya mendingan ambil ambil femme de ménage atau ART sekali-sekali gitu, datang ke rumah bantu bersih-bersih rumah gitu ya. Memang kepikir juga sama aku kadang gitu ya, tapi kadang aku gini, karena bukan kenapa-kenapa ya, karena di rumah aku ini gitu ya, barang-barang aku itu berserakan gitu ya. Terus aku takut nanti takut diambil gitu, tapi sepengetahuan aku ya, kebanyakan ART itu tidak ada yang seperti itu ya, mereka itu tidak berani gitu ya, ngambil-ngambil itu tidak berani. Cuman ya gimana gitu ya, aku itu lebih suka pekerjaan di rumah itu aku kerjakan sendiri gitu ya. Aku kerjakan sendiri walaupun kadang sulit gitu, tapi tidak apa-apa ya, aku tidak ambil pusing gitu ya. Jadi aku kerjakan pekerjaan itu semampu aku gitu ya, aku tidak mau ambil pusing atau apa segala macam gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah selama ini ya, udah berapa tahun aku kerja di Swiss ini ya. Aku kerja di Swiss ini udah 14 tahun gitu ya, kerja ya. Dan semuanya aku lakukan sendiri tanpa dibantu siapapun gitu. Jadi setiap hari itu kita di Swiss itu bagi ibu-ibu yang bekerja gitu ya, punya anak kecil, itu tiap hari kita harus bisa mengorganisasi semua kegiatan kita gitu ya. Setiap hari itu sudah ada planningnya gitu ya, biar tidak amburadul gitu ya. Dan biasanya ART itu di tempat kita ya kerjanya kan ya bantu-bantu urusan rumah tangga gitu ya, masak dan segala macam gitu ya. Untuk ibu-ibu bekerja, bisa juga untuk menjaga anak, atau kalau ada orang tua kita ya yang lansia juga ya, bisa mereka juga yang jaga gitu ya. Tapi kalau di Swiss ini ya,
Kalaupun, kita bekerja ya untuk ibu-ibu ya, terus kita punya anak kecil, itu anak kita itu ada tempat penitipannya. Kalau di sini itu namanya crash gitu ya. Jadi anak kita itu kita titip bisa sejak berumur 3 bulan gitu ya, sampai dia, tamat SD ya, sampai dia tamat SD gitu ya. Terus kalau untuk, lansia gitu ya, itu di Swiss ini banyak sekali lansia itu udah berumur, ada udah berumur 90 tahun gitu ya. Itu mereka itu fisiknya masih kuat dan apa namanya itu, ingatannya itu masih kuat dan biasanya orang itu tetap mandiri, tinggal di rumah sendiri gitu ya. Tapi kalau ada yang sakit gitu ya, baru mereka itu, dititip di panti jompo gitu. Di panti jompo itu kan udah lengkap semuanya, ada dokter, makan semua udah ada di situ gitu ya. Memang biayanya itu sangat mahal, tapi kebanyakan, seperti itu ya, dititipkan di panti jompo gitu. Juga, sebagian lansia-lansia yang apa namanya, yang masih kuat gitu ya, yang udah pensiun gitu ya, yang, kebanyakan mereka itu juga tinggal di apa namanya, di luar Swiss gitu ya, sebagian ada tinggal di, Eropa bagian selatan gitu ya, tinggal di Spanyol, Itali, atau ada juga sebagian mereka pergi tinggal di Thailand gitu ya, ada juga yang tinggal di Bali gitu ya, untuk memiliki hidup yang lebih, sederhana, santai gitu ya, dan, menikmati cuaca matahari gitu ya. Jadi seperti itu. Menurut aku ya, kerjaan pun yang kita lakukan di rumah itu enggaknya begitu sulit ya, karena semuanya kan pakai mesin gitu ya, mau nyuci pakai mesin, mau bersih rumah, vakum itu pakai mesin, mau masak pun pakai listrik, mau manas air tinggal pencet gitu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi gitu ya, pekerjaan rumah tangga itu memang ya enggak begitu sulit gitu ya. Eee, Selagi kita masih semangat gitu ya, nggak sakit, jadi kerjaan itu ya masih bisa kerjakan sendiri ya. Jadi itu untuk aku ya, tapi kalau untuk yang lain sih aku nggak tahu gitu ya. Menurut aku pun walaupun kadang aku sibuk gitu ya, mana anak masih kecil, punya rumah, ngurus suami, kadang kerja gitu ya. Memang kadang rumah itu sih tidak, rapi, tapi kan nggak kotor gitu ya. Kalau kita punya anak masih kecil itu ya paling ya kamar mandi kan harus bersih gitu ya, wastafel pun harus bersih gitu ya, biar mereka itu nggak kena penyakit ya, ya gitu aja sih. Jadi teman-teman semua, pada umumnya orang Swiss ini tidak punya, ART, yang tinggal di rumah mereka gitu ya. Mereka cuma punya femme de ménage atau cleaning service yang datang ke rumah mereka itu, 2 kali seminggu gitu ya, yang bekerja 3 jam atau 4 jam per minggu gitu ya. Dan, mereka itu nggak diambil sengaja dari luar Swiss gitu ya. Itu pada umumnya mereka ambil orang-orang yang tinggal di sini gitu ya, karena urusannya lebih, simpel gitu ya. Karena kalau mereka ambil orang dari luar, Swiss gitu ya, itu sangat, tidak memungkinkan ya, merepotkan dan juga prosesnya sangat sulit. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman semua, cukup, sampai di sini dulu ya, video kita untuk kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan gitu ya, boleh, komen di bawah ya, aku jawab, sepengetahuan aku gitu ya, sebisa aku gitu ya. Jadi, jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Nanti lain kali kita sambung lagi dengan, video yang lebih asik dan menarik. Oke, sampai di sini dulu. Au revoir, ciao, bye. Bye-bye.